Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Intan Primadani, NIM 2000220000288. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pengambilan keputusan dan model-model keputusan. Pengertian pengambilan keputusan atau decision making. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Pengertian teori pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses pemilihan tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Tujuan analisis keputusan adalah untuk mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi resiko yang melekat pada keputusan tersebut. Fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik. Artinya, bersangkut paut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa sekali diputuskan, tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Unsur pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu tujuan dari pengambilan keputusan. Yang kedua, identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, perhitungan tentang suatu faktor-faktor yang tidak bisa diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang keempat, sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur suatu hasil dari suatu pengambilan keputusan. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, intuisi. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, fakta. Yang keempat, wewenang. Dan yang kelima, rasional. Faktor-faktor yang memengaruhi jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, posisi atau kedudukan. Posisi atau kedudukan seseorang dapat dilihat apakah itu sebagai pembuat keputusan atau penentu keputusan ataukah staf. 2. Masalah. Masalah adalah problem atau apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan. 3. Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat. Yang keempat, kondisi. Keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan grafik daya berbuat atau kemampuan kita. Yang kelima, tujuan, yaitu tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan terprogram. Jenis pengambilan keputusan ini mengandung respon otomatis terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Pengambilan keputusan tidak terprogram. Pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang pertama tentu saja mengetahui terlebih dahulu akar permasalahannya.
Bagaimana dapat ditemukan jalan keluar jika tidak menemukan sumber permasalahan yang terjadi? Yang kedua, mencari alternatif problem solving. Pentingnya mencari alternatif pemecahan masalah untuk membantu pengambilan keputusan. Pentingnya membuat alternatif berfungsi untuk membuat rencana plan A, plan B, dan seterusnya. Jadi apabila plan A gagal, masih ada plan B atau C dan seterusnya. Yang ketiga, memilih alternatif dari kumpulan alternatif permasalahan dan jalan keluar yang sudah kamu buat. Langkah selanjutnya hanyalah memilih. Barulah di tahap memilih, dilakukan analisa apakah alternatif yang ingin diambil efektif, efisien atau tidak. Yang keempat, melakukan pelaksanaan alternatif. Di tahap 4 adalah melaksanakan pilihan yang sudah dipilih. Jadi bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan ke permasalahan di lapangan. Selama menerapkan hasil keputusan tidak boleh dilepas begitu saja. Butuh pengawasan dan evaluasi. Yang kelima, evaluasi. Proses paling akhir dalam evaluasi. Fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa efektif hasil di lapangan, apakah ada kekurangan, dan semacamnya. Jika ada kekurangan, maka perlu dilakukan evaluasi agar semakin efektif dan maksimal. Adapun cara melakukan evaluasi, yaitu dapat dilakukan dengan melakukan penelitian ataupun observasi. Tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, fase inteligensi. Inteligensi adalah pengambilan keputusan meliputi scanning atau pemindahan lingkungan, entah secara intermiter ataupun terus-menerus. Inteligensi mencakup berbagai aktivitas yang menekankan identifikasi situasi atau peluang-peluang masalah. Tahapan dalam fase inteligensi antara lain identifikasi masalah atau peluang, klarifikasi masalah, dan kepemilikan masalah. Yang kedua, fase desain. Fase desain meliputi penemuan atau pengembangan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap masalah yang menguji solusi yang layak. Yang ketiga, fase pemilihan. Pemilihan merupakan tindakan mengambil keputusan yang kritis. Fase pemilihan adalah fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Batas antara fase pilihan dan desain sering tidak jelas karena aktivitas tertentu dapat dilakukan selama kedua fase tersebut dan karena orang dapat sering kembali dari aktivitas pilihan ke aktivitas desain. Sebagai contoh, seorang dapat menghasilkan alternatif baru selagi mengevaluasi alternatif yang ada. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Sebuah solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Yang keempat, fase implementasi. Pada hakikatnya, implementasi suatu solusi yang diusulkan untuk suatu masalah adalah inisiasi terhadap hal baru atau pengenalan terhadap perubahan. Definisi implementasi sedikit rumit karena implementasi merupakan sebuah proses yang panjang dan melibatkan batas-batasan yang tidak jelas. Model-model pengambilan keputusan. Pengertian model pengambilan keputusan. Model merupakan alat penyederhanaan dan penganalisisan suatu atau sistem yang kompleks. Jadi, dengan model, situasi atau sistem yang kompleks itu dapat disederhanakan tanpa menghilangkan hal-hal yang esensial dengan tujuan memudahkan pemahaman. Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan dipecahkan atau diselesaikan itu. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan secara eksplisit mengenai hubungan signifikan di antara unsur-unsur itu.
Yang ketiga, untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antara variabel. Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika. Yang keempat, untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Model rasional. Model ini mengasumsikan 4 hal, yaitu 1. Pengambilan keputusan bersifat rasional. 2. Memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan informasi yang luas dalam konteks pemecahan masalah. Ketiga, mampu menghitung probabilitas kesuksesan masing-masing alternatif. Yang keempat, memiliki preferensi yang konsisten dalam memilih alternatif terbaik. Model rasional terbatas. Menurut Robert Asimov, manusia memiliki sistem preferensi yang tidak selalu konsisten. Pengetahuan dan informasi yang dimiliki pada umumnya juga terbatas, kecuali apabila dimensi waktu dibiarkan tidak terhingga, sehingga sesungguhnya pengambilan keputusan hanya mampu mengambil keputusan yang bersifat cukup memuaskan atau satisfying. Keterbatasan rasionalitas ini dalam teori pengambilan keputusan dinamakan bounded rationality dan menyebabkan pengambilan keputusan mengambil alternatif paling memuaskan yang pertama kali terlintas dalam pikirannya. Model intuitif, yaitu model ini kebalikan dari model rasional. Apabila dalam model rasional berlaku hukum rasional terbatas, maka dalam model intuitif berlaku hukum ketidakterbatasan di luar rasionalitas. Model ini menekankan pada pengetahuan subconscious atau subconscious knowledge yang dimiliki manusia. Pengetahuan ini di luar kesadaran manusia, terakumulasi sebagai pola-pola dan disimpan di dalam relung hatinya. Bentuk pengambilan keputusan ini memerlukan pengalaman terlebih dahulu dan pengenalan pola untuk membentuk insting yang kuat. Jenis pengambilan keputusan ini sering diambil oleh mereka yang memiliki banyak pengalaman mengenai masalah serupa. Mereka telah terbukti berhasil dengan solusi yang ingin diharapkan. 4 tipe model umum pengambilan keputusan. Yang pertama, iconic scale models. Penyederhanaan dalam model abstrak, replika fisik, dan sebuah sistem biasanya berdasarkan perbedaan skala dibandingkan aslinya. Analog models. Berlawanan dengan model ikonik, tidak mirip dengan sistem yang real, tetapi mempunyai perilaku yang mirip. Mathematical quantitative models. Hubungan yang kompleks dari banyak sistem umumnya tidak dapat sepenuhnya terwakili. Untuk dapat mengabstraksikannya, diperlukan pemanfaatan model-model matematis, mental models, memberikan gambaran subjektif bagaimana seseorang memikirkan tentang suatu situasi. Demikian penjelasan tentang materi teori pengambilan keputusan dan model-model keputusan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.